beberapa hal yang terkait dengan fikih puasa, mengulang-ulang kaji. Walaupun setiap Ramadan, setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan, tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak ada salahnya kita ulang-ulang. Yang pertama, syarat wajib puasa. Apa itu yang dimaksud dengan syarat wajib? Bila syarat-syarat ini ada pada diri seseorang, maka wajib kepadanya untuk berpuasa. Apa itu syarat wajibnya? Kalau alun cukui syarat kolai, tidak wajib. Syarat wajib yang pertama Bapak Ibu sekalian, balik. Jadi nampak dia pak pengurus di Mungkokoh di bulan puasa, anak ketek makannya di siang hari, jangan dilaporkan ke Satpol PP, jangan dilaporkan ke RT. Alun wajibnya puasa lain, boleh ya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, umur 7 tahun anak kita latih untuk berpuasa, umur 8 tahun, umur 10 tahun latih. 10 tahun kalau dia tidak mau berpuasa, beri sanksi. Tapi pada hakikatnya tidaklah merupakan wajib kepada anak-anak, karena syarat wajib berpuasa itu adalah balik. Tapi Bapak Ibu sekalian, nampak yang makan di siang hari di bulan Ramadan ini bukan anak kecil, janggutnya lah panjang, kumisnya lah tabah. Jangan laporkan dulu, jangan sampaikan PRT. Mungkin ialah cukup umurnya, tapi syarat lain belum mencukupi pada dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat wajib itu adalah selain balik, berakal. Kebetulan dia gila. Orang gila tidaklah wajib untuk berpuasa. Jadi orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Adapun syarat wajib yang ketiga Bapak Ibu sekalian, syarat wajib yang ketiga adalah sehat. Kalau yang sakit boleh ya tidak puasa, tapi harus diganti di hari lain. Kalau puasa ni sakit, ya, tapi harus diganti di hari yang lain. Sakit apa ni? Jirawek. Kalau itu tidak masuk dalam kategori yang wajib untuk mengganti puasanya. Itu tidak wajib untuk membatalkan puasanya. Ya, kalau yang disebutkan sehat ini syaratnya adalah kalau puasa memudaratkan kepada dirinya. Selain balik, berakal, sehat, syarat wajib yang keempat adalah dia mampu. Mampu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kakek kita, nenek kita yang usianya mungkin 90 tahun. Pokoknya jam 7-nya harus sarapan pagi, tidak mampu lah. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dia harus membayar fidyah. Membayar fidyah kalau tidak mampu untuk berpuasa di hari lain sebagai penggantinya. Bapak Ibu mungkin ada di rumah kita yang berusia uzur, orang tua, maka ingatkan, apakah fidyahnya Ramadan tahun lalu sudah dibayarkan atau belum? Atau tidak ada di siko, di kampung mungkin, atau tetangga yang usianya uzur dan tahun Ramadan tahun lalu alun dibayarkan lagi fidyahnya, maka ingatkan. Kemudian syarat wajib yang keempat, yang seterusnya adalah yang kelima, bahwa ia tidak berpuasa, bahwa ia tidak dalam keadaan musafir atau perjalanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seseorang yang dalam perjalanan atau musafir, jelas dalilnya dalam Al-Quran boleh untuk tidak berpuasa, tetapi nanti hukumannya harus mengganti di hari yang lain. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, syarat sah. Apa itu syarat sah puasa? Kalau syarat-syarat ini ada pada diri seseorang, sah puasanya. Tapi kalau ini syarat tidak ada pada diri seseorang, walaupun sampai isya dia puasa, tidak diterima puasanya. Apa itu syarat sah? Yang pertama, niat. Apakah niat ini cukup dalam hati, atau niat ini harus dilafazkan nawaitu shauma ghadin? Apakah niat ini boleh untuk diborong untuk 1 bulan, sekali berniat di awal bulan? Apakah wajib untuk setiap sahur diulang-ulang kembali? Bapak Ibu sekalian, ini terjadi perbedaan pendapat dan masing-masingnya punya dalil. Memberikan faedah boleh. Yang ia berniat cukup dalam hatinya, sah, dibolehkan. Yang ia berniat dengan lafaznya seperti pandangan Imam Syafi'i, melafazkannya boleh. Yang berniat sekali untuk 1 bulan penuh, takut khawatir terlupa di malam harinya untuk berniat, boleh, sah. Yang lebih tenang hatinya untuk ia lafazkan setiap sahur, boleh. Jadi apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh tidak puasa. Yang tidak puasa tapi tidak pakai alasan. Banyak tu tidak puasanya tidak ada alasan uzur, tidak sakit, tidak musafir. Syarat sah yang kedua selain berniat, beragama Islam. Tidak beragama Islamnya Pak, tidak wajib untuk berpuasa. Syarat wajib puasa itu beragama Islam. Berarti Pak Ustaz, kawan di kantor ada yang tidak Islam, ikutnya puasa, keceknya untuk hitung-hitung diet, tidak akan siang.
Batu tidak sah menurut agama Islam. Syarat sahnya harus beragama Islam. Ya tapi agamanya sah-sah saja menurut inyonya, agama inyo sah-sah sajanya. Terserah, kita tidak urus agama dia. Lakum dinukum waliyadin. Menurut agama kita tidak sah karena syarat sahnya beragama Islam. Syarat sah puasa berikutnya Bapak Ibu sekalian, suci dari haid dan nifas. Kalau datang haid, batal puasanya. Datang haid, batal puasanya. Walaupun Bapak Ibu sekalian, datang haidnya jam 6:15 di sore hari, jam 6:30 berbuka. Apakah batal puasanya? Batal, ganti di hari yang lain. Tapi kan Pak Ustaz tanggung 15 menit lagi ukolai, tidak ada tanggung-tanggung. Begitu syariatnya dalam agama kita. Berikutnya syarat sah berpuasa itu selain niat, Islam, suci dari haid dan nifas, ia berpuasa pada hari yang dibolehkan berpuasa. Pada hari yang dibolehkan puasa itu ada hari-hari yang apabila kita berpuasa bukan pahala yang dapat, dosa yang dapat. Hari apa saja? Idul Fitri tidak boleh puasa. Idul Adha berdosa kita berpuasa. Hari-hari tasyrik tidak boleh. Kalau bulan Ramadan bagaimana? Wajib, bukan hanya dibolehkan, wajib berpuasa. Syarat sah berpuasa berikutnya itu dia ya, berpuasa pada hari yang dibolehkan puasa. Kalau rukun puasa Bapak Ibu sekalian cuma dua, satu niat, satu lagi imsak, menahan segala sesuatu yang membatalkan dari pagi hari sampai sore hari. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang tidak membatalkan. Yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Masih koma, makannya minum yang yang bisa membatalkan, yang sengaja. Sengaja dia menanak nasi, sengaja dia makan di siang hari, batal puasanya. Karena nanti ada pembahasan kita Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa itu makan dan minum. Makan dan minum tidak batal puasa, dengan syarat dia makan dan minum itu karena lupa. Walaupun 2 piring Bu, walaupun 2 piring kalau dia lupa sah puasanya, lanjut. Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa iya sampai 2 piring tidak takana? Walaupun 3 piring 4 piring kalau nak takana, beda hukumnya kalau di lupa-lupuan. Kalau lupa-lupuan beda lo hukumnya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang membatalkan puasa makan minum yang sengaja. Ada lagi yang membatalkan puasa berikutnya, hubungan seksual, hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kalau di malam hari bagaimana? Sah, tidak ada masalah. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Uhilla lakum lailatul qiyamir rafasu ila nisaikum. Kalau di malam hari boleh. Kalau di siang hari bukan hanya mengganti di hari lain, maka diberikan kafarah atau denda karena telah merusak kemuliaan di siang hari Ramadan. Bapak Ibu sekalian, apa saja yang menjadi penyelesaiannya, dendanya, kafarahnya bagi mereka yang telah berhubungan suami istri siang hari? Yang pertama adalah harus memerdekakan budak. Carilah budak kamu-kamu untuk dimerdekakan. Ada budak-budak Jambi, cik orang tanya ke Jambi, tidak ada kok merdeka sadonya ke orang kayaknya kan? Tidak dapat. Baru hukuman yang kedua Bapak Ibu sekalian, hukuman yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut Bu. Berapa hari? 2 bulan itu 60 hari. Iyo 60 hari. Hari yang ke-58 batal puasanya. Ulang lihat, 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Lah dicoba sekali 2 kali tidak talok. Baru hukuman yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi mentang-mentang banyak pitih di bank, langsung nomor 3 tidak bisa. Harus mengikuti hal-hal yang disebutkan di atas. Batal puasanya Bapak Ibu sekalian, sengaja muntah. Nyataan jari tangannya ke mulutnya muntahnya sengaja, batal puasanya. Batal puasanya berubah niatnya, hilang berubah niatnya, batal. Karena niat itu menjadi syarat sah tadi. Bapak Ibu, masing-masing item-item yang saya sampaikan ini ada dalilnya dalam Quran, pandangan para ulama. Karena waktu yang sangat terbatas, tidak saya sampaikan dengan secara detail. Batal puasanya murtad, keluarnya dari agama Islam. Pagi waktu subuh tadi lah agama Islamnya, waktu sore tadi asar ala agama lain. Batal puasa karena syarat sah puasa tadi beragama Islam. Keluarnya dari agama Islam, batal puasanya. Batal puasanya Bapak Ibu sekalian, keluar air mani dengan secara sengaja, batal puasa. Mendapatkan haid nifas jaleh,
Ibu ya, Ibunda Aisyah pernah mengatakan, kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengganti puasa kami kalau datang haid dan tidak mengganti solat kami. Ibu-ibu kalau haid sembahyang tidak diganti, tapi kalau puasa diganti. Berikut ini Bapak Ibu sekalian yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum karena lupa. Walaupun tadi 2 piring sah, lanjut Ibu ya. Tapi kalau lain ceritanya, hari pertama puasa memang apa kau sana lupa. Hari pertama puasa masih pakai kantua. Lalu jam 7 sarapan pagi di dapur, babunyi sendok, garpu segala macam. Ibu sedang menyapu di ruang tengah dan di muka. Laita kanat ada orang mungkin lupa apa, udah lupa. Karena sayang ke udahnya, biarlah dulu. Beko makanan kalau selesai. Bapak yang tadi terlupa lalu makan, sah puasanya, lanjutkan. Ibu yang menyimpan informasi bahwa hari ini puasa Ramadan mendiamkan, dosa dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang tidak membatalkan puasa berikutnya, keluar air mani dengan sendirinya. Keluar air mani dengan sendirinya tidak batal puasanya, mungkin karena sakit atau yang lain. Memakai celak mata tidak membatalkan puasa. Laki-laki jarang memakai celak mata dan itu boleh untuk obat mata. Nabi Muhammad pernah memakai kuhul. Celak mata itu dalam bahasa Arab kuhul, ya, boleh, tidak membatalkan puasa. Tidak batal puasanya berbekam. Tahu Pak berbekam, Bu? Mengeluarkan darah kotor, darah kumuh. Tapi berbeda pendapat ulama, kalau dengan berbekam itu jadi lemah badannya, itu jadi makruh. Berarti kan tergantung fisik. Ya, atau mungkin berbekam di malam hari saat tarawih, dia makan minum. Itu alternatif. Tapi yang pasti berbekam tidak membatalkan puasa. Tidak batal puasanya bersiwak. Siwak tuh Bu, siwak Bu. Kalau dulu tidak ada Pepsodent, maka untuk menggosok giginya pakai kayu atau akar-akar. Itu bersiwak namanya. Tidak batal puasa. Berarti dikaitkan oleh para ulama itu sama dengan menggosok gigi, tidak batal puasanya. Walaupun ada pendapat yang berkata bila matahari sudah semakin tinggi menjadi makruh, berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan bau busuk mulut orang yang berpuasa nanti akan diganti oleh Allah dengan bau yang sangat harum seperti bau kasturi dari surga. Tapi walaupun demikian ibu-ibu sekalian, tidak perlu tunjukan ke orang lain di bulan puasa. Ikut angok kau diganti harum nanti, tidak usah. Waktu itu harus diganti lain. Kita cukup yang step apa? Kita lambat step. Tadi dek lambat lo mulainya. Tidak batal puasanya berkumur-kumur atau istinsyak. Tahu Bu kumur-kumur? Istinsyak masukan air ke hidung, keluar lihat. Kalau kumur-kumur ke mulut, keluar balik. Itu istinsyak. Sunnah kalau bau dua. Sunnah tuh kalau berdua boleh, tidak batal puasanya. Kalau berkumur-kumur tuh selantai minum los teh itu batal. Batal tuh. Tidak batal puasanya mandi atau berenang. Ni balah 3 hari nak mandi ni takut batal puasa. Ndak batal puasa. Justru sunnah. Sunnah tuh. Tapi kalau sambil menyelam, air minumnya iya dalam tuh batal puasanya. Tidak batal puasanya kemasukan asap atau debu. Ibu-ibu pembersihan di belakang rumah tu jam 2, itu membakar banyak asoknya. Jam 3 jam sampai jam 5 sama goreng-goreng di dapur, masuk asok tu, tairui. Betul-betul tidak batal puasanya. Tapi ada apa-apa duduk di muka tu tanang lo, ya, masuk asok ke mulutnya. Itu asok bukan sembarang asok tu Bu, batal kalau itu. Tahu Bu? Ndak bana di bulan puasa ndak rancak. Ndak bana di bulan puasa ndak rancak sesuai kesehatan. Tidak batal puasanya tangga giginya di bulan Ramadan tu di siang hari, tidak batal puasanya. Talingonya masuk air, ndak batal puasanya. Tidak batal puasanya bersuntik, injeksi. Berbeda pendapat ulama kalau yang dimasukkan itu impus pengganti cairan makanan batal. Yalah kalau sakit boleh nak puasa ganti di hari lain. Kalau sehat lah cegaknya. Tidak batal puasanya menghirup aroma wangi-wangian. Ibu-ibu beli parfum di siang hari bulan Ramadan, boleh ya? Tidak batal puasa. Mencuba harumnya, ikut rasa mangga, rasa kuini gitu kan, rasa pianggang macam-macam lah. Itu boleh ya? Tidak batal puasanya. Tidak batal Bu. Ustaz, kalau mencuba garam gulai itu batal tidak ya? Kuah-kuah gulai garamnya kurang. Berbeda pendapat di kalangan ulama.
kalau hanya meneteskan beberapa tetes ke lidah, karena lidahku adalah sebagai alat perasa, lalu kemudian dibuangnya kembali, dimuntahkan kembali, sah, tidak membatalkan puasanya. Tapi ibu adalah tu ibu lah 2 piring yang cuba garam gulai alun terasa lai. Itu berarti ada makasih di belakang itu. Bapak ibu sekalian, azan dah tiba. Masih banyak sebenarnya lain. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan, dan ikut perlu ibu-ibu sekalian. Jangan beko di bulan Ramadan baru takana bercari ustaz nomor HP-nya hilang loh. Oleh karena itu perlu untuk mengulang-ulang terkait dengan fikih, kajian fikih ini, sehingga Bapak ibu sekalian kita beramal dengan amal puasa di bulan Ramadan dengan mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.